Assalamualaikum Ananda semua. Ketemu lagi kita dalam video pembelajaran IPA. Nah, pada video sebelumnya Ananda sudah mempelajari tentang gerak benda. Oke, berarti kali ini kita akan mempelajari materi apa lagi ya? Mari saksikan video berikut ini. Jangan lupa berdoa dulu ya. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A, seseorang mendorong mobil, namun mobilnya tidak berhasil berpindah. Sedangkan pada gambar B, seseorang juga mendorong mobil, namun mobilnya berhasil berpindah. Padahal keduanya sama-sama melakukan usaha. Tapi, manakah yang dikatakan melakukan usaha dalam IPA? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini yang judulnya usaha dan daya. Baik, kita awali dengan pengertian usaha. Nah, apa itu usaha? Usaha merupakan hasil kali antara besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda dengan besarnya perpindahan benda tersebut. Jadi, konsep dari usaha itu meliputi dua besaran, yaitu besaran gaya dan besaran perpindahan. Secara matematis, usaha itu ditulis W sama dengan F kali S, di mana W sama dengan usaha, satuannya Joule atau Newton meter. Sedangkan F sama dengan gaya, satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. S sama dengan perpindahan, satuannya meter. Nah, ini adalah satuannya dalam sistem internasional. Selanjutnya, nilai-nilai dari suatu usaha. Nah, di sini ada 3 macam. Yang pertama, nilai usaha itu dapat bernilai positif jika gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan benda. Contohnya, seorang anak mendorong meja ke depan, maka meja pun berpindah ke depan. Jadi, gaya yang diberikan ini searah dengan perpindahan benda, atau arah gaya sama dengan arah perpindahan benda, maka usaha bernilai positif. Yang kedua, usaha akan bernilai negatif. Nah, kapan suatu usaha bernilai negatif? Jika gaya yang bekerja pada benda berlawanan dengan perpindahan benda tersebut. Contohnya, orang main tarik tambang tetapi kalah. Nah, di sini gaya yang diberikan pada tali itu berlawanan dengan perpindahan tali tersebut. Ya, gaya yang diberikan pada tali itu ke arah orang yang main tarik tambang. Namun, talinya berpindah ke depan. Jadi berlawanan dengan gaya yang diberikan orang. Yang ketiga, usaha akan bernilai 0 jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan benda berpindah. Contoh, seseorang yang mendorong dinding tembok, namun dinding tembok tidak berpindah. Jadi, gaya yang diberikan pada dinding tidak menyebabkan perpindahan dinding tersebut. Sekarang, bagaimana mengaplikasikan rumus usaha tersebut? Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Berapa usaha yang dilakukan Benny? Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat. Dari soal diketahui besar gaya sama dengan 10 Newton, berarti F-nya sama dengan 10 Newton. Kemudian benda berpindah sejauh 20 cm, berarti S-nya 20 cm. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam meter, karena satuan perpindahan itu meter dalam satuan internasional. Nah, kemudian ditanya usaha atau W, jadi W sama dengan berapa? Nah, jawab W sama dengan F kali S, sama dengan 10 Newton kali 0,2 meter sama dengan 2 Newton meter, atau boleh juga ditulis 2 Joule. Sekarang bagaimana kalau usaha itu kita hubungkan dengan waktu yang digunakan? Nah, apa namanya?
Nah, ini kita sebut dengan daya. Nah, apa itu daya? Nah, daya adalah besarnya usaha yang dilakukan dalam setiap sekon. Secara matematis, daya ditulis P sama dengan W per T, di mana P sama dengan daya, satuannya watt. Nah, disingkat dengan huruf W, tapi W-nya ditulis dengan huruf besar ya, karena berasal dari nama orang. Kemudian W sama dengan usaha yang dilakukan, satuannya joule, juga ditulis dengan huruf besar J-nya. Kemudian T sama dengan waktu yang diperlukan, satuannya sekon atau S. Nah, apa satuan daya dalam SI? Yaitu watt. Nah, jadi satuan daya yang lain itu kilowatt atau kW, megawatt atau MW, daya kuda atau horsepower atau HP, dan Pascal atau PK. Nah, 1 kilowatt sama dengan 1000 watt atau 10 pangkat 3 watt. Sedangkan 1 megawatt sama dengan 1.000.000 watt atau ditulis 10 pangkat 6 watt. Sedangkan 1 HP sama dengan 746 watt. Nah, itu satuan-satuan daya selain dari watt. Untuk lebih memahami tentang daya, kita lihat contoh soal berikut ini. Daya sebuah lampu pijar sama dengan 60 watt. Dari hasil penelitian, lampu pijar mampu melakukan usaha selama 1000 jam sebelum mati. Berapakah usaha lampu pijar itu? Nah, penyelesaiannya di sini diketahui daya lampu pijar 60 watt, berarti P-nya 60 watt. Kemudian T-nya atau waktunya itu 1000 jam. 1000 jam kita rubah ke dalam sekon karena satuan waktu adalah sekon dalam sistem internasional. Jadi 1000 jam sama dengan 3.600.000 sekon. Nah, kemudian ditanya besar usaha atau W. Nah, rumus daya P sama dengan W per T itu kita rubah menjadi W sama dengan P kali T. Nah, kemudian P-nya 60 watt, kita kali dengan waktunya 3.600 sekon sama dengan 216 juta joule. Atau boleh juga ditulis 216 megajoule. Jadi supaya lebih singkat kita jadikan ke dalam megajoule, itu satuan daya yang lebih besar dari joule. Nah, semoga dengan contoh soal ini kita bisa lebih paham tentang daya.